Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan menyanjung dan memuji Allah Rabbul Alamin dengan sanjungan dan pujian yang sebesar-besarnya, yang seagung-agungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia, hidayah, serta berbagai nikmat lainnya kepada kita, hingga sampai saat ini kita semua masih menjalani kehidupan dunia ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang selalu mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah, dan mengimani segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita imani. Semoga hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus membersamai kita dalam kehidupan kita yang singkat ini, hingga akhirnya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini, dalam rangkaian kajian kita tentang tazkiyatun nufus, kita memasuki kajian yang juga sangat-sangat penting untuk kita fahami dan kita ketahui dengan baik, yaitu kajian tentang syaitan, di mana salah satu musuh terbesar kita dalam usaha kita untuk memperbaiki diri, dalam usaha kita untuk membersihkan diri, membersihkan hati kita, adalah musuh yang bernama syaitan. Pembicaraan tentang syaitan ini akan kita kaji melalui salah satu buku kecil yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Khatir rahimahullah ta'ala, yang menulis sebuah buku yang diberi judul Madakhilus Syaitan ala Salihin, atau pintu-pintu masuk, jalan-jalan masuk syaitan kepada orang-orang soleh. Nah, pembahasan tentang syaitan ini juga menjadi sangat penting, terutama karena adanya satu arus pemikiran di kalangan umat Islam yang secara sadar ataupun tidak disadari kemudian mengaburkan pemahaman tentang syaitan dalam pemikiran kaum muslimin, di mana mungkin disebabkan oleh adanya keterpengaruhan dengan pemikiran-pemikiran barat yang sifatnya materialistik, sehingga kemudian sebagian pemikir kaum muslimin berusaha menafikan eksistensi syaitan sebagai syaitan yang kita yakini, dan memberikan berbagai macam bentuk tafsiran tentang syaitan, disebabkan apa yang tadi saya sebutkan, disebabkan adanya keterpengaruhan dengan pemikiran-pemikiran barat yang sifatnya materialistik. Karena itu, apa sebenarnya syaitan? Apa hakikat dari syaitan itu? Itulah yang menjadi bahasan awal di dalam kitab yang berjudul Madakhil Asy-Syaitan ala Salihin ini.
kita akan diajak untuk mengenal hakikat daripada syaitan itu sendiri seperti apa. Siapa sebenarnya syaitan itu? Itu adalah salah satu pertanyaan yang mengawali kajian kita pada kesempatan kali ini. Apakah syaitan memang betul-betul nyata, betul-betul wujud adanya, atau dia adalah sebuah istilah, sebuah term yang menunjuk atau merujuk pada sesuatu yang sifatnya maknawiyah, sesuatu yang sifatnya maknawiyah yang sebenar, yang tidak memiliki wujud, yang tidak eksis. Apakah syaitan itu seperti yang ditafsirkan oleh sebagian orang, dia tidak lebih dari al-afkar as-sayyi'ah, ya, pikiran-pikiran yang buruk, ya, yang ada dalam diri manusia. Bahkan ada yang menafsirkan syaitan itu sebagai al-jarathim. Al-jarathim itu artinya adalah kuman-kuman, ya, yang menyerang manusia dan melemahkan manusia. Atau ada juga yang mengatakan syaitan itu adalah ibaratun an ramzin lisyarr. Jadi syaitan itu adalah satu ungkapan simbolik, ya. Jadi syaitan itu adalah sebuah ungkapan simbolik untuk merujuk atau menunjuk pada kejahatan. Jadi syaitan itu sebagai sebuah makhluk Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak ada. Ya, dia hanya sebuah simbol, ya, kata yang digunakan secara simbolik untuk menunjuk pada semua bentuk kejahatan. Nah, apakah syaitan itu tidak lebih dari sekedar itu semua? Atau syaitan itu memang adalah satu makhluk yang wujud, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Quran bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah ini, ya, tentang syaitan? Bagaimana seharusnya seorang muslim meyakini dan memandang tentang syaitan ini? Maka di sini Syekh rahimahullahu taala menegaskan kepada kita bahwa aqidatuna anna syaitana minal jin. Keyakinan kita adalah bahwa yang namanya syaitan itu adalah minal jin. Dia termasuk salah satu bagian dari kelompok jin atau dari golongan jin. Dan dia adalah sosok yang memang wujud, sosok yang eksis dalam kehidupan alam semesta ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Kahfi pada ayat ke-50, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka semua pun bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan tentang iblis ini, kana minal jin. Iblis ini adalah bagian daripada jin, bagian daripada bangsa jin. Wa fasaqa an amri rabbih, lalu dia fasik, dia melanggar, dia menolak untuk melaksanakan perintah Tuhannya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa fasaqa an amri rabbih. Karena itu kita dalam hal ini meyakini keberwujudan jin dan manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah dan menyembah kepada aku. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala
mengatakan ini, Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara tentang satu simbol tertentu. Ketika Allah menyebutkan tentang jin, tidak mungkin Allah menetapkan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau jin itu tidak lebih daripada sebuah simbol. Atau jin itu tidak lebih daripada sebentuk pikiran-pikiran yang melintasi pikiran manusia, pikiran-pikiran buruk yang melintasi pemikiran manusia. Ya. Kalau jin itu adalah dimaknai sebagai pemikiran, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat tersebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini keberwujudan jin dan manusia sebagai dua makhluk yang Allah perintahkan untuk beribadah kepadanya, dan seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi tadi, asyaitan minal jin. Syaitan itu yang dalam hal ini diwakili oleh iblis itu adalah minal jin. Allah katakan kana minal jin. Dia termasuk bagian dari golongan jin. Nah, karena itu sekali lagi semua penafsiran-penafsiran, pemahaman-pemahaman dan penjelasan-penjelasan yang menyelisihi penjelasan ini tentang syaitan itu adalah penjelasan yang keliru, untuk tidak mengatakannya sebagai sebuah penjelasan atau pemahaman yang sesat. Kita meyakini sebagaimana yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran dan juga diajarkan oleh Nabi SAW bahwa syaitan itu adalah makhluk yang wujud, dia adalah bagian daripada jin, dan dikatakan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah disandingkan bersamanya qarinnya, pendampingnya dari kalangan jin dan juga pendampingnya dari kalangan malaikat. Karena itu di sini Syekh mengatakan fasyaitanu minal jin, maka syaitan itu bagian daripada jin, wa huwa ma'a kulli insan, dan dia selalu ada bersama setiap manusia, wa ma'a kulli insanin syaitan. Karena itu setiap kita manusia ada syaitan yang membersamai kita, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan dia mempunyai qarin dari kalangan jin dan dari kalangan malaikat. Para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah anda juga demikian wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, wa iyyaya walakinna Allah azza wa jalla a'anani alaih. Ya, aku pun demikian adanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menolongku menghadapi jin itu, jin yang menjadi qarin itu, fala ya'muruni illa bihaq, sehingga dia tidak menyuruhku untuk melakukan sesuatu kecuali apa yang hak, ya, kecuali melakukan sesuatu yang hak. Nah, dengan demikian kita meyakini bahwa setiap insan, setiap manusia mempunyai qarin, mempunyai pendamping dari kalangan jin. Bahkan Rasulullah SAW pun juga mengalami hal yang sama. Akan tetapi qarin Rasulullah SAW itu diperintahkan atau ditundukkan oleh Allah SWT sehingga dia tidak memerintahkan kepada Nabi SAW kecuali untuk melakukan yang hak. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah An-Nas, di mana Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas.
Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, Malikin Nas, penguasa manusia, Ilahin Nas, sembahan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, min syarril waswasil khannas, dari bisikan yang membisikkan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan, yang mewaswaskan di dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Maka dalam surah An-Nas ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada kita bahwa bisikan-bisikan keburukan, bisikan-bisikan kejahatan itu muncul dari dua kelompok makhluk. Yang pertama adalah minal jinnah, dari kelompok jin, dan yang kedua wannas, dari kelompok manusia. Ya. Jadi yang membisik-bisikkan kepada kita untuk melakukan keburukan, untuk merasa takut, untuk merasa khawatir, itu berasal dari dua kelompok ini. Kadang-kadang kita mendengarkannya atau mendapatkannya dari kalangan jin, syaitan dari kalangan jin, ya, membisik-bisikkan kita untuk sesuatu yang buruk, dan kadang-kadang juga bisikan itu kita dapatkan dari kalangan manusia yang mempunyai watak yang jahat, sebagaimana juga syaitan, wal'iyadzubillah. Maka sekali lagi ayat ini yang terdapat dalam surah An-Nas ini menegaskan pada kita kekeliruan dan kesalahan pemahaman yang memaknai syaitan itu sebagai sekedar sebuah pemikiran yang buruk, yang jahat, atau dia adalah sejumlah kuman atau jenis kuman tertentu, atau dia sekedar sebuah simbolik dari kejahatan dan keburukan. Tidak. Syaitan adalah makhluk yang wujud, yang eksis, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala eksistensinya di dalam Al-Qur'an. Jadi ini karakteristik pertama dari syaitan. Yang kedua, dikatakan di sini walisyaitani dzurriyyatun wa yatakatsar. Syaitan itu memiliki keturunan, dan keturunannya itu yatakatsar, ya, berkembang biak. Ya, jadi penghulu atau pemimpin para syaitan itu adalah iblis. Iblis memiliki banyak tentara, memiliki bala tentara yang banyak, di mana bala tentaranya itu berkembang biak, memiliki keturunan, ya, jumlahnya bertambah, mempunyai bala tentara. Karena itu di dalam surah Al-Kahfi ayat 50 Allah Subhanahu wa taala mengatakan afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Apakah kalian ingin menjadikan syaitan itu beserta keturunannya sebagai aulia, sebagai kekasih kalian, sebagai penolong-penolong kalian? Dan keturunan serta para pengikut syaitan ini akan terus-menerus bekerja menyesatkan manusia dalam kehidupan dunia ini, sebagaimana janji pemimpin mereka yaitu iblis, ya, ketika ia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Disitulah awal mula permusuhan antara syaitan dengan manusia yang merupakan anak keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Maka sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa poin mendasar ini sangat penting, ya, untuk kita pahami dan kita yakini, karena ini menjadi pengantar kita untuk memahami dan menyelami bahan kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pintu-pintu syaitan, bagaimana syaitan memasuki
kehidupan orang-orang saleh, bagaimana syaitan kemudian ternyata terus-menerus berusaha untuk menembus benteng pertahanan manusia, benteng pertahanan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat mereka, agar kemudian ia berhasil, ya, dia bisa menjatuhkan manusia, ya, menyesatkan manusia untuk kemudian menjadi pengikut-pengikut setianya di kehidupan akhirat. Demikian sahabat-sahabat sekalian, pembahasan awal kita terkait pintu-pintu syaitan, pintu-pintu masuk syaitan kepada orang-orang soleh. Dan insya Allah Anda semua adalah hamba-hamba Allah yang soleh, dan karena itu Anda perlu mengetahui dan memahami bagaimana syaitan memasuki kehidupan Anda dan berusaha untuk menarik Anda keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Anda sebagai teman-temannya di kehidupan akhirat. Wal'iyadzubillah. Demikianlah sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.